Ya, halo semuanya, sebelum kita mulai pembahasan kisi-kisi untuk ujian besok, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, kita langsung ke pembahasan soal. Oke, jadi di sini kita bahas soal kisi-kisi terlebih dahulu ya. Yang pertama, kini kita di sini punya diagram dari jantung, kemudian soal pertama adalah suruh label the structures shown in the diagram. Ya, kurang lebih yang di sini sudah benar ya. Jadi yang A itu adalah vena cava. Cuma kalau misalkan Mister di misalkan bagian atas ini lebih, kalau misalkan diminta untuk lebih spesifik bisa kita sebut vena cava superior ya, karena di sini ada bagian atas. Nah, kemudian di bagian B kita di sini punya right atrium, oke. Yang C di sini ada tricuspid valve ya. Ini tricuspid valve. Tricuspid valve itu selalu ada di sebelah kanan. Kita ingat-ingat ya, di sebelah kanan itu angka 3 ya. Jadi tricuspid valve. Nah, terus yang D ini adalah right ventricle, betul ya. Nah, seterusnya kita punya E, ini dia menunjuk ke aorta. Jadi kalau aorta itu apa ya? Markers yang paling jelas itu dia punya 3 cabangan ini ya. Kalau misalkan kalian melihat pembuluh yang ada 3 cabang itu udah pasti aorta. Dan sebelum dari aorta pasti dia dari left ventricle ya. Yang F kita punya pulmonary artery. Ya, pulmonary artery. Kenapa disebut arteri padahal dia membawa deoxygenated blood ya? Karena dia menuju keluar dari jantung. Lihat alirannya dia menuju keluar dari jantung, maka disebut sebagai arteri. Kemudian yang G kita punya left atrium. Left atrium ini udah jelas ya. Dia nanti akan menerima darah dari pulmonary vein. Pulmonary vein-nya ada di sini. Saya lihat ada 2 cabang. Nah, terus di sini ada pulmonary valve. Pulmonary valve itu, oh sorry, semilunar valve ya di sini. Semilunar valve itu dia ada di aorta dan juga ada di pulmonary artery. Lihat bentuknya kayak bulan sabit, makanya disebut sebagai semilunar valve. Terus selanjutnya kita punya bicuspid valve, itu ada di antara atrium kiri, left atrium dan juga left ventricle. Bicuspid valve itu kita sebut juga sebagai mitral valve, katup mitral. Selanjutnya ada left ventricle. Ya, di sini dia yang paling punya muscle wall yang paling tebal ya. Dia berfungsi untuk pumping blood ke aorta dan nanti akan ke seluruh tubuh. Terus yang B, add arrows to show the direction of blood flow through the blood vessels in the heart chambers. Ya, ini udah bener ya. Jadi nanti blood flow-nya bakal dari vena cava, superior dan inferior, nanti menuju ke atrium, atrium kanan langsung ke ventricle kanan ke pulmonary artery nanti ke lungs, lungs ke pulmonary vein bakal ke atrium kiri atau left atrium, terus ke left ventricle, terus ke aorta, and the whole body. Yang C, shed all the areas of the heart and blood vessels that contain deoxygenated blood with blue, shed all the areas of the heart and the blood vessels that contain oxygenated blood with darker color. Coba di sini kita highlight ya. Untuk bagian yang deoxygenated kita kasih warna biru. Berarti vena cava warna biru ya. Terus dia left right atrium dia warna biru. Terus di right ventricle dia juga warna biru. Terus nanti di pulmonary artery juga kita warnai biru. Baru nanti setelahnya kita bisa kasih warna merah untuk yang oxygenated. Berarti apa? Aorta deoxygenated. Terus apa tadi? Left atrium dan left ventricle. Nah, di sini juga udah merah ya. Ini 2 ini kan dia adalah pulmonary vein. Gitu ya. Terus lanjut ke soal D. Explain why the structure J has thicker, more muscular wall than structure D. J itu apa tadi? J itu adalah left ventricle. Dibandingkan dengan D, right ventricle. Kenapa ototnya lebih kuat, lebih tebal? Karena the left ventricle has thicker muscle wall than the right ventricle. Oke. Because it needs to generate higher pressure to pump oxygenated blood throughout the entire body, while the right ventricle only pumps the oxygenated blood to the nearby lungs. Karena kalau misalkan jantung kan letaknya dekat sama paru-paru ya, jadi kalau misalkan right ventricle nggak perlu banyak uh, pressure untuk bisa bisa pumping blood ke lungs. Kecuali kalau misalkan left ventricle baru, karena dia harus pump blood to whole body, maka dia harus generate more pressure. Next yang E, explain the function of structure C, H, and I.
CHNI. C itu tricuspid, H itu semilunar valve, I itu bicuspid or mitral valve ya. Intinya adalah fungsi dari valve itu adalah mencegah backflow dari aliran darah ke bagian jantung sebelumnya gitu. Jadi misalkan di sini tricuspid valve. Tricuspid valve ada di mana? Ada di antara right atrium dan juga right ventricle. Maka tugas dia adalah mencegah backflow ya kan dari right ventricle ke balik lagi ke right atrium gitu. Jadi fungsi valve itu mencegah backflow aliran darah. Kalau misalkan tricuspid berarti mencegah backflow dari right ventricle ke right atrium, ya kan? Kalau misalkan semilunar valve, berarti dia misalkan semilunar valve yang ada di pulmonary artery, berarti dia mencegah backflow dari pulmonary artery menuju ke bagian sebelumnya. Ada di mana? Di right ventricle. Terus kalau misalkan bicuspid valve atau mitral valve, berarti dia mencegah backflow dari mana sebelumnya dia ada di ini kan, ada di apa namanya, sorry, setelahnya, oh sorry, si bicuspid valve ini kan dia memisahkan antara left atrium dan left ventricle. Berarti dia mencegah backflow dari apa namanya, dari sini left ventricle menuju ke nggak balik lagi ke left atrium. Karena kan alirannya nanti dari pulmonary vein ke left atrium ke left ventricle kan. Berarti kalau mencegah backflow ke sebelumnya ya dari ventricle agar tidak backflow ke left atrium. Simpel ya. Terus kita lanjut ke diagram yang kedua. Nah, di sini kita suruh mewarnai seluruh blood vessel yang mengandung oxygenated blood. Itu pakai warna merah dan yang deoxygenated blood pakai warna biru. Berarti di sebelah sini, kalau misalkan kita posisi anatomisnya berarti semua sebelah kiri berwarna merah, sementara yang sebelah kanan berwarna biru. Gampang ya, tinggal ngikutin ini aja. Sama nanti ada satu lagi di sini vena porta hepatica. Nah, di sini suruh label the following blood vessel. Aorta, lihat aorta itu berarti yang ini ya, yang dari left ventricle ke whole body. Terus vena cava. Vena cava berarti ini. Dari head and arms, ini vena cava superior, ke jantung kan. Sama dari inferior ke sini. Nah, ini vena cavanya ada di sini. Terus pulmonary artery. Pulmonary artery berarti pembuluh yang menjauhi jantung dan menuju ke paru-paru. Yang mana berarti? Yang ini ya. Ya. Satu-satunya arteri yang mengandung deoxygenated blood. Terus pulmonary vein. Pulmonary vein berarti pembuluh yang menuju ke jantung dan berasal dari paru-paru. Lihat yang ini ya. Gitu. Satu-satunya vena yang mengandung oxygenated blood. Hepatic artery berarti pembuluh yang menjauhi jantung dan menuju ke hepar, liver. Berarti yang ini. Terus hepatic vein berarti pembuluh yang menuju ke jantung dan menjauhi liver. Berarti yang ini. Hepatic portal vein berarti yang ini ya, nanti antara intestines ya, digestive system ke liver. Terus renal artery berarti arteri yang menuju ke kidneys. Terus renal vein berarti vena yang menjauhi kidneys yang ini ya. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari perbedaan dan juga persamaan dari vein and artery. Kalau artery itu dia punya thick outer wall, small lumen. Lumen itu berarti apa ya? Lubangnya ya, lubangnya lebih kecil dan dia punya outer wall yang lebih lebar dan juga thick layer of muscle. Kalau vein dia thin layer of muscle and elastic fibernya lebih tipis, kemudian dia large lumen, lubangnya lebih besar dan juga thin outer wall. Jadi dinding luarnya juga lebih tipis. Nah, persamaannya apa? Dua-duanya sama-sama memiliki tiga lapisan. Kita sebut namanya tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia. Tunica intima berarti ada yang di bagian dalam, media bagian tengah, dan oh sorry, intima itu ada di bagian luar, media itu di bagian tengah, dan adventitia di bagian dalam. Terus selanjutnya, jadi dia persamaannya dia punya tiga layer, sama-sama punya tiga layer. Jelaskan perbedaan, explain the differences in structure between the artery and vein. Nah, kenapa tadi arteri punya thicker walls? Karena arteri will withstand the higher pressures of the blood flow away from the heart. Jadi karena arteri nanti akan receive more pressure, jadi dia harus punya dinding yang lebih kuat, yang lebih tebal. Sementara vein, dia cukup punya dinding yang tipis. Kenapa? Karena dia bakal menerima much lower pressure than the artery. Nah, selanjutnya explain how the structure of veins prevents the blood flow of blood. Jadi veins itu selain struktur ini ya,
dia itu ada perbedaan satu lagi dengan arteri, yaitu di tiap-tiap segmen dari vein itu selalu punya valve. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak semilunar valve. Jadi bentuknya mirip-mirip sama yang di aorta dan pulmonary artery. Bentuknya mirip gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya apa? Bagaimana caranya ya si apa valve tersebut bisa mencegah backflow. Jadi, when blood is pushed toward the heart by muscle contractions during activities like walking, the valves open. Jadi, kalau misalkan lagi contract, dia bakal open kalau ada contraction. Terus nanti blood flow-nya bisa ke atas atau menuju ke bagian mendekati jantung gitu ya. Nah, ketika muscle-nya relax, ketika kita udah selesai contraction, dia bakal menutup kembali sehingga dia nggak akan balik ke bagian sebelumnya gitu. Jadi nanti darahnya bakal naik perlahan-lahan dan nggak bakal turun ke bawah lagi gitu. Kalau di kaki ya. Atau kalau di kepala dia nggak bakal balik ke kepala lagi. The valves close to prevent blood from flowing back down, ensuring efficient circulation toward the heart. Ingat kalau misalkan vein itu selalu flow towards the heart. Dia selalu mendekati jantung. Nah, selanjutnya nomor 3, ini Mister akan jelaskan caranya aja, karena di sini simple ya, kita cukup hitung-hitungan aja. Lihat di soal. Di soal kita udah dikasih rumus ya. The volume of blood flowing through each organ tissue in 1 minute can be calculated by using the formula. Jadi formulanya apa? Percentage of flowing apa? Percentage of blood flowing through organ or tissue dikali total rate of blood flow. Lihat di sini kalau before exercise dia total rate blood flow-nya berapa? Ada 5 desimeter kubik. Kalau misalkan during exercise dia blood flow-nya jadi 25 desimeter kubik per menit. Jadi kalau misalkan ditanya jumlah volumenya, misalkan jumlah volume yang flowing through intestine before exercise, berarti 25%. Ini kan percentage ya. Berarti 25% dikali 5 desimeter kubik. Nanti kita tulis di sini ya. 25 dikali 5 per 100, sorry, 25 per 100 kan 25% ya. 25 per 100 dikali 5 jawabannya berapa? Berarti berapa? 0,125 ya. 0,125 desimeter kubik. Juga begitu seterusnya. Nah, nanti semuanya dipenuhin, semua tabelnya dipenuhin biar nanti kita bisa lihat hasilnya. Mana yang punya peningkatan blood flow during exercise dan mana yang bakal mengalami penurunan blood flow during exercise. Dari sini aja kita udah tahu ya, kalau yang bakal mengalami peningkatan blood flow during exercise itu adalah muscle. Karena kalau misalkan kita exercise kan kita the muscle require more energy demand kan. Makanya dia bakal mengalami peningkatan blood flow ketika exercise. Nah, sekarang kita suruh ngasih komentar mengenai hasil yang kita dapat di tadi ya, tabel ini. Jawabannya simpel aja. The blood flow is preferentially shunted away from the gastrointestinal system, kidneys, and other organs. Jadi nanti semua organ, lihat di sini kan bakal mengalami penurunan presentase kan, kecuali muscle cells. Jadi nanti blood flow-nya will be diverted into muscle cells because why? Because the muscles needs more energy during exercise. Simple ya. Next, there are many factors that can affect the chance of developing coronary heart disease. Nah, ini ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan heart disease ya kan. Di sini ada eh, diet makanan berupa buah-buahan dan juga sayuran, regular exercise, regular alcohol consumption, obesity, high blood pressure, diabetes, stress, smoking. Dan di sini dilihat, yang lebih dari satu itu disebut sebagai faktor risiko atau risk factor atau di sini risk ratio ya. Risk ratio. Nah, berarti yang increase risk yang mana aja? Semua yang more than satu ya. Di sini ada obesity, high blood pressure, diabetes, stress, sama smoking. Dan yang decrease risk berarti yang mana? Yang kurang dari satu, yaitu apa aja? Daily fruit and vegetable consumption, regular exercise, sama regular alcohol consumption. Karena lihat di sini faktornya kurang dari satu semua ya. Nah, selanjutnya kita suruh calculate the difference in risk ratio between smoking and obesity. Gampang ya, berarti kalau misalkan yang smoking di sini dia punya risknya 3. Ini kita buat apa namanya? Hmm, buat pukul rata aja lah. Nah, terus obesity di sini ada kurang lebih 1,5. Berarti kalau misalkan kita mau hitung difference ya tinggal dikurangi aja. 3 dikurangi 1,5. Berarti hasilnya kan 1,5. Artinya, smokers with healthy body weight are 1.5 times more likely to develop heart disease ya, dibanding obese individuals non-smoker. Jadi kalau misalkan ada orang perokok yang punya body weight normal, dia bakal develop, dia punya 1,5, 1.5 times more likely to develop heart disease dibandingkan dengan obese individuals yang
non-smoker. Nah, di sini kita disuruh nulis diagram yang menggambarkan several risk factors terhadap peluang untuk develop coronary heart disease. Nah, di sini ya, kalau misalkan ada satu risk factor, dia 2 kali lebih beresiko buat kena heart disease. Kalau ada 2 risk factor, berarti tadi misalkan obese dan smoking, berarti 4 times the risk. Kalau 3 or more, dia bisa 10 times the risk. Nah, di sini kita suruh jelasin kenapa kalau misalkan kita punya pendekatan terapi ke pasien yang apa namanya, kalau misalkan more aspek yang covered ya, misalkan jangan cuma berhenti merokok, tapi makan yang lebih sehat. Itu bakal menurunkan lebih efektif buat menurunkan chance terkena coronary heart disease. Alasannya adalah the more complex ya, the more aspects involved, the more significant the drop of cardiovascular disease risk. Jadi semakin banyak aspek yang kita reduce ya, misalkan di sini langsung kita ambil lima-limanya langsung kita reduce, berarti risk untuk terkena cardiovascular disease atau coronary heart disease bakal turun lebih drastis dibandingkan kalau kita cuma menurunkan salah satu efek. Jadi misalkan Mister di sini perokok ya misalkan. Mister berhenti merokok aja itu lebih tidak efektif, kurang efektif dibandingkan kalau kita langsung kenain empat-empatnya. Meskipun di sini smoking punya chance yang lebih besar ya. Misalkan jadi lebih efektif buat kita nurunin obesity, high blood pressure, diabetes, sama stres secara bersamaan dibandingkan cuma smoking sendirian. Gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 5 ini kalian bisa lihat di buku teks ya. Ada komponen blood apa aja, terus nanti description of komponennya kayak mana bentuknya, sama function of component. Ini kalian bisa belajar sendiri. Bisa lihat di sini juga nih. Kalian bisa pause, terus kalian bisa baca buat description dan juga functionnya. Nah, selanjutnya kita suruh menggambar diagram tentang red blood cell, phagocyte, sama lymphocyte. Nah, kalau ini mah gampang aja ya. Lihat, kalau red blood cell itu selalu gambar bentuknya bulat, terus tengahnya ada ring lagi. Karena red blood cell itu bentuknya biconcave ya. Dia punya kecekungan di atas dan juga bawah. Makanya kalau misalkan kita bayangkan bentuknya tuh kayak donat tapi tengahnya nggak bolong. Itulah dia red blood cell. Kalau lymphocyte gambar aja kayak red blood cell ya. Jadi bulatan, terus tengahnya bulatan, terus tengahnya ini kalian bisa gambar yang warna gelap. Ini adalah nukleus dari limfosit. Jadi limfosit itu punya nukleus yang besar dan bisa kita warnai hitam. Kalau misalkan kalian cuma ballpoint ya warna hitam aja nggak masalah. Kalau phagocyte berarti nih lihat gambarnya lebih besar, terus nukleusnya berbentuk horseshoe atau tapal kuda. Bentuknya kayak U gini ya, terus nggak beraturan. Ini juga kalian warnai hitam. Terus ingat phagocyte itu selalu kasih titik-titik. Ini lihat, ada titik-titik biru-biru ini adalah ribosom. Atau sebenarnya kita sebutnya sebagai granules ya. Granules yang ada di dalam sel phagocyte. Jadi kalau disuruh gambar skematik diagramnya ya red blood cell bentuknya gini, lymphocyte bulat tengahnya hitam, phagocyte bentuknya tidak beraturan boleh, tapi yang jelas nukleusnya harus horseshoe dan juga dia punya granul-granul titik-titik ini. Nah, selanjutnya kita dikasih tabel di sini. Pertama, kita suruh mengidentifikasi mana kira-kira orang yang menderita anemia. Anemia itu kan kekurangan hemoglobin ya. Hemoglobin ada di mana? Ada di red blood cell. Berarti kalau red blood cell-nya kurang, otomatis dia punya hemoglobin yang kurang. Berarti dia menderita anemia. Nomor I ini ya, suffering from anemia. Berarti yang C. Karena red blood cell-nya harusnya kan normalnya 5 juta, sekian, 5 juta 500 ya. Di sini cuma 2.450. Berarti yang C menderita anemia. Terus apa aja symptoms yang bakal dialami? Bisa jadi dia punya pale face, terus ada juga kita sebut konjungtiva anemis. Jadi di matanya ini dia bakal berwarna pucat ya kan. Sama juga bisa mengalami kelelahan, fatigue gitu ya. Kelelahan, lesu, lemah, letih, lesu itu adalah symptoms dari anemia. Terus selanjutnya kalau misalkan reduce from ability to clot their blood yang bisa menyebabkan gangguan pada pembekuan darah berarti yang mana? Yang plateletnya rendah. Berarti individual B ya, patient B. Patient B bakal mengalami gangguan pada blood clotting system dia karena plateletnya lihat di sini rendah. Contohnya kayak apa sih pada misalkan penyakit DBD ya? Demam berdarah itu bisa menyebabkan penurunan platelets. Nah, efeknya apa? The patient may have uncontrolled bleeding. Kalau misalkan perdarahan, misalkan dia luka, normalnya langsung bisa disembuhkan dengan pembekuan darah. Kalau misalkan dia nggak punya platelet, berarti nanti dia punya
uncontrolled bleeding ya. Nah, karena dia punya uncontrolled bleeding bisa menyebabkan namanya hypovolemic shock. Bisa menyebabkan kematian tuh. Nah, terus pasien yang mengalami bacterial infection. Bacterial infection berarti yang white blood cell-nya tinggi. Karena white blood cell kan immunity ya, main immunity system di dalam tubuh kita. Jadi jawabannya yang C, individual C juga, shown by the increase of white blood cell to fight the infections. Terus yang I lagi ini kita lanjut. Ada pasien yang punya altitude training, ya altitude apa? Atlet yang mengalami altitude training. Terus dia selama 40 hari berlatih di ketinggian yang tinggi gitu. Nah ini kita suruh describe. Kalau describe ya berarti kalian langsung tulis aja kayak gini nggak apa-apa. After 40 days of high altitude training, the athlete's red blood cell percentage increased from 37% to 50% ya. The significant raise affects the body's adaptation, reflects the body's adaptation to lower oxygen levels. Jadi karena dia berada di ketinggian, dia bakal experience low oxygen levels. Akhirnya dia berusaha untuk mengkompensasi dengan cara apa? Memperbanyak produksi dari red blood cell. Biar nanti oxygen delivery-nya lebih efektif. Nah, explain the advantage of athletes in training at high altitude. Berarti apa? The reduced oxygen levels stimulate increase in production of red blood cells. Nah, ini bakal improve oxygen delivery to muscles and boosting endurance. Additionally, apalagi tambahannya, altitude training enhance lungs capacity and efficiency in oxygen utilization. Jadi dia bakal meningkatkan produksi dari red blood cell sehingga nanti delivery utilization dari red blood cell-nya becomes more effective. Nah, soal terakhir nih, suruh complete the paragraph pakai kata-kata yang ada di box. Infectious bacteria and viruses are called pathogens. Gampang ya. If they infect the body, white blood cells called lymphocytes detect protein markers called antigens on their surface. The white blood cells then make proteins called antibodies, which are released into the blood and destroy the bacteria and viruses. This is called the primary immune response. While when the infection is over, most of the white blood cells die, but some called memory cells remain. If the same bacteria and viruses infect the body, these cells react, releasing antibodies faster and in larger quantities. This is called the secondary immune. Oke, gitu pembahasan untuk persiapan ujian besok. Semoga kalian belajar lagi ya di rumah. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke admin aja. Sekian, terima kasih. Good luck for your examination. Bye-bye.